Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di chapter ke-8 dan di hari ke-8 ini nanti kita akan belajar tentang gandengan kata. Jadi di soal structure TOEFL itu ada yang cara mengerjakannya lumayan mudah, teman-teman, karena gandengan kata ini misalnya nih kalau teman-teman menemukan kata A berarti carikan gandengannya yaitu kata B misalnya seperti itu atau kebalikannya. Kalau teman-teman menemukan kata B berarti sebelumnya harus ada kata A misalnya seperti itu. Nah, itu babnya namanya paired words gitu ya atau gandengan kata. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi gandengan kata itu teman-teman cukup mencari gandengan atau petunjuknya ya. Misalnya kata A, nanti cari gandengannya yaitu kata B misalnya seperti itu. Nah, untuk gandengan kata yang pertama itu ada dari kategori conjunction atau kelas kata conjunction, kata hubung, teman-teman. Materi kita hari kedua ya. Nah, untuk conjunction yang punya gandengan itu hanya ada 4, yaitu yang pertama ada but, biasanya ada also-nya ya, jadi but also. Kemudian ada or, nor, dan juga and. Nah, untuk but also itu biasanya sebelumnya nanti ada kata not only, teman-teman. Jadi not only, but also. Nah, also-nya kadang dihapus, kadang misah gitu ya. Nggak harus selalu nempel sama but-nya. Nah, untuk contoh penggunaannya adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Jadi Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis namun juga seorang aktor. Nah, jadi not only but also biasanya nanti salah satu dihilangkan, satunya nanti di soal jadi petunjuk teman-teman menjawab yang tidak dihilangkan. Gitu ya. Nah, berikutnya selain not only but also kita punya either or atau whether or. Contohnya, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Nah, kalau diartikan kalian perlu entah menambahkan jumlah kursinya lagi atau membatasi jumlah undangannya. Nah, jadi either, whether, or. Atau berikutnya kita punya neither, gandengannya adalah nor. Contohnya, the equipment is neither accurate nor safe. Nah, jadi peralatan tersebut tidaklah akurat juga tidak aman. Dan yang terakhir kita punya conjunction fanboys and, yang mana biasanya sebelumnya ada both. Nah, sebenarnya both itu artinya keduanya, teman-teman. Tapi kalau di dalam kalimat, dia tidak perlu diartikan ya, karena kalau diartikan nanti jadi nggak enak, seperti itu. Nah, contohnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Jadi Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Nah, jadi not only but also, either or atau whether or, kemudian neither nor dan juga both and. Nah, kemudian yang berikutnya itu untuk gandengan kata kita punya di dalam ungkapan perbandingan atau degrees of comparison. Ya, teman-teman. Nah, jadi caranya kita membanding-bandingkan dalam bahasa Inggris itu ada 3 secara umum ya. Yang pertama caranya kita bilang sama dengan. Nah, untuk bilang sama dengan teman-teman bisa menggunakan us, bla bla bla, us. Nah, nanti di bla bla blanya itu entah diikuti kata sifat atau kata keterangan, gitu ya. Atau bisa pakai the same itu kata sifat, teman-teman. Ataupun bisa pakai not so kalau kita mau bilang tidak sama dengan. Nah, contohnya adalah Katarina is not so tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Gitu ya. Nah, berikutnya perbandingan ada namanya comparative degree atau caranya kita bilang lebih dari, teman-teman. Nah, itu biasanya would rather than atau more than atau rather than saja juga biasanya keluar gitu ya. Nah, contoh kalimatnya adalah this route takes longer time than the other route. Jadi rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada rute yang satunya. Nah, di situ ada kata longer. Itu adalah bentuk komparatif dari long, gitu ya. Nah, gandengannya di situ adalah than. Nah, yang terakhir caranya kita membandingkan satu dengan sisanya atau dengan yang lain. Ya, yaitu caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris, teman-teman, atau sebutannya superlative degree. Nah, untuk bilang yang paling, teman-teman bisa pakai the most, misalnya the most beautiful. Atau kalau nggak gitu pakai EST, misalnya the biggest, gitu ya. Nah, nanti gandengannya biasanya adalah of, kalau nggak gitu in, kalau nggak gitu among. Gitu ya, teman-teman. Contohnya, gardening is the most popular activity among the 50s. Jadi berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga gandengan kata di bab
Perbandingan ya. Nah, untuk bab terakhir untuk gandengan kata ini masuk ke dalam preposisi dan juga keterangan. Nah, untuk yang pertama kita punya from, gandengannya adalah to. Jadi dari to-nya itu nanti hingga atau sampai. Contohnya, we will have to walk from this point to the next town. Kita akan harus berjalan dari titik ini menuju kota berikutnya. Nah, jadi from this point to the next town. Berikutnya kita punya between, artinya di antara. Nanti gandengannya adalah and ya teman-teman. Jadi bukan between with ataupun between us, itu bukan. Jadi between gandengannya adalah and. Jadi di antara apa dan apa gitu ya. Contohnya, Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard itu yang lagi duduk antara wanita tua itu dan juga pria itu. Berikutnya kita punya to yang O-nya 2 ya teman-teman. Artinya terlalu ataupun enough, artinya cukup ya. Nanti gandengannya adalah to verb 1. Nah, untuk enough ini penempatannya tergantung kata yang dijelaskan ya, teman-teman. Kalau enough itu menjelaskan kata benda, contohnya misalnya saya mau bilang cukup apa misalnya cukup air misalnya. Kita sudah punya cukup air misalnya. Kita bilangnya we have enough water. Ya, teman-teman. Jadi pakainya enough water. Urutannya enough dulu baru kata benda yang dijelaskan. Karena enough itu termasuk ke dalam penanda jumlah kalau dia menjelaskan benda. Nah, tapi kalau yang dijelaskan itu selain kata benda, enough itu diletakkan di setelah yang dijelaskan. Contoh nih, kita mau bilang cukup mahal, itu bahasa Inggrisnya expensive enough, bukan enough expensive. Ya, teman-teman, jadi dibalik. Oke, jadi expensive enough. Misalnya lagi, eh, apa ya, teman-teman, misalnya Good enough. dengan misalnya dengan cukup cepat misalnya ya. Jadi quickly enough. Jadi enough-nya diletakkan di setelahnya kata yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, untuk contohnya teman-teman ya. You are too old to participate in the competition. Nah, contohnya good enough. Thank you, Miss Litka. Jadi banyak sekali. Nah, teman-teman kalau bisa sambil mempraktekkan atau berkreasi sesuai yang pengen teman-teman sampaikan menggunakan kata yang baru teman-teman dapat. Misalnya dapat enough, penempatannya ternyata di situ. Nah, teman-teman silahkan berkreasi. Karena itu nanti uh, teknik paling baik untuk berlatih vocab itu adalah dengan memakainya, dengan berkreasi tersebut. Gitu ya. Jadi kalau ada vocab baru langsung aja praktekin teman-teman. Contohnya good enough. Gitu ya. Kemudian untuk contoh yang pakai to ya, you are too old to participate in the competition. Nanti kalau diartikan, kamu sudah terlalu tua untuk mengikuti lomba itu. Misalnya seperti itu. Nah, berikutnya kita punya so, artinya sangat ya. Dia keluarganya keterangan atau adverb of degree, teman-teman. Ya, tapi ini hanya bisa pakai so. Gandengannya nanti adalah that. Di sini dia conjunction artinya sehingga. Oke. Nah, contohnya the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Jadi cuacanya sangatlah panas. Sehingga saya telah menghabiskan seluruh uang saya terhadap es teh atau untuk membeli es teh. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di situ ada so hot that. Sangat panas sehingga. Gitu ya. Nah, selain so that, ada juga such that. Artinya sama, teman-teman. Such di sini artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Nah, yang membedakan dengan so that adalah such ini wajib ada kata benda dulu sebelum that-nya. Ya, jadi harus dicarikan kata bendanya dulu. Nah, contohnya adalah it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Nah, jadi di setelah kata hot di situ ada weather dulu. Artinya cuaca, dia kata benda ya. Nah, baru nabrak conjunction that. Seperti itu. Nah, jadi it is such hot weather that ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya telah menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Nah, berikutnya kita punya such bla 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 us. Nah, such-nya di sini artinya beberapa. Us-nya di situ adalah seperti dia preposisi, teman-teman. Ya, contohnya adalah we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Dan such ini karena artinya beberapa, maka benda setelahnya wajib jamak ya, teman-teman. Contohnya di sini such tools seperti itu. Jadi kita akan perlu beberapa alat
seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Dan yang terakhir, kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan, contohnya the first, the second, the next, the last, dan seterusnya itu, nah nanti gandengannya adalah to verb 1, gitu ya teman-teman. Contohnya adalah, I would be the last person in this world to let you down. Aku bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membuatmu kecewa. Maksudnya, aku tidak akan membuatmu kecewa, teman-teman, karena aku bukan orang terakhir di dunia ini. Maksudnya seperti itu, karena makanya situ pakainya would, ya. Jadi would itu akan yang tidak terjadi atau omong doang seperti itu, gitu ya. Nah, untuk vocab-vocab ini atau fixed expression ini, teman-teman tidak perlu hafalkan ya. Mohon jangan hafalan kalau belajar, teman-teman, terutama bahasa Inggris. Saran saya teman-teman catat di buku catatan teman-teman, nanti sambil latihan, sambil ngintip. Oke, itu nanti akan hafal sendiri tanpa harus hafalan. Gitu ya. Nah, sambil difoto dulu boleh atau di screenshot dulu boleh, karena nanti ketika teman-teman latihan pasti akan membutuhkan foto ini atau screenshot ini. Nah, sambil teman-teman menfoto atau men-screenshot, kalau ada pertanyaan boleh unmute ataupun boleh ditulis di chat. Silahkan, take your time, guys. Sepertinya tidak ada pertanyaan dan sepertinya pastinya teman-teman sudah selesai memfoto ya, teman screenshot. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Jadi yang kita pelajari hari ini kalau di soal structure TOEFL itu kayak gimana sih? Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, jadi caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada verb 2 yaitu wrote. Nah, verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Jadi wrote itu verb 2 dari write ya, menulis. Verb 3-nya adalah written. Ya, jadi ini verb 2 dan verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Nah, berarti di sini kita sudah punya predikat, subjeknya adalah author Margaret Wise Brown, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, di sebelumnya wrote itu ada Van Bush, tanpa koma ya sebelumnya. Dan memang setelahnya nggak ada subjek, adanya cuma predikat. Jadi, but di sini atau Van Bush di sini ini bukan menghubungkan dua SP, tapi hanya menghubungkan dua kalimat yang sama saja. Nah, yang dihubungkan apa? Yang dihubungkan karena setelahnya ada predikat, berarti sebelumnya juga harus ada predikat berupa verb 2, teman-teman. Ya. Dan di situ yang dipakai bukan cuma but, tapi but also. Nah, ini bisa jadi petunjuk teman-teman menjawab. Nah, but also itu sebelumnya harus ada not only. Ya, jadi cari A, B, C, D yang ada not only-nya, teman-teman. Dan kalau teman-teman perhatikan, A, B, C, D yang ada not only cuma satu, yaitu yang alpha. Kalau yang Bravo itu kebalik ya, kalau yang Charlie itu nggak ada notnya, Delta juga nggak ada notnya. Dan bentuk kata kerjanya beda gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's record. Jadi di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis yang bernama Margaret Wise Brown itu tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman lagu anak-anak seperti itu. Contoh kedua, teman-teman ya, caranya sama, teman-teman cari predikat dulu, di situ ada auxiliary did, verb-nya adalah grow, subjeknya adalah with ya, kemudian ada predikat lagi yaitu does, subjeknya adalah it. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction, teman-teman. Nah, untuk informasi tambahan teman-teman ya, jadi us, itu kan karena di depan itu ada us ya, teman-teman. Nah, itu mirip kayak more than, yang mana setelahnya than-nya itu kan boleh diikuti subjek predikat. Dan subjek predikat setelahnya than itu boleh diinversi, boleh tidak. Sama dengan us ini, teman-teman. Jadi us itu setelahnya boleh cuma diikuti benda yang dibandingkan. Atau diikuti subjek predikat seperti ini juga boleh. Karena dia punya kelas kata conjunction juga ya. Ataupun subjek predikat setelahnya kalau teman-teman mau inversi juga nggak masalah. Oke. Nah, jadi jawabannya yang Bravo ya, teman-teman. As yang di soal itu cuma ada yang Bravo.
Nah, nanti kalau dibaca, before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Nah, kalau diartikan, sebelum 8000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak sekarang. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Lanjut ke contoh terakhir. Teman-teman cari predikatnya dulu seperti biasa. Nah, di situ ada auxiliary can ya, teman-teman. Tapi verb dari auxiliary can ini bukan walking. Karena nggak mungkin modal kok diikuti verb ing langsung itu nggak bisa, teman-teman ya. Jadi gandengannya modal itu verb satu, yang mana verb satunya adalah live. Nah, subjeknya itu diapit oleh auxiliary verb. Nah, ini berarti dia inversi, teman-teman. Atau dibalik ya. Nah, kenapa kok diinversi? Karena ada negatif adverb atau keterangan yang maknanya negatif yang dipindah sebelumnya subjek, terus nggak ada koma setelahnya. Subjek nggak mau ketemu. Materi kita hari keempat ya, teman-teman. Nah, makanya diinversi. Kemudian di situ ada predikat lagi yaitu can travel. Subjeknya adalah they, teman-teman. Berarti di sini kita butuh conjunction. Nggak perlu susah-susah cari conjunction apa, karena di depan sendiri tadi sudah ada not only yang mana gandengannya adalah but also. Nah, di soal sudah ada also-nya, ya sudah kita tinggal cari but-nya saja, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang Charlie, gitu ya. Nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Jadi kalau diartikan, tak hanya ikan yang bisa berjalan bisa hidup tanpa air, namun mereka juga bisa menjelajah jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu. Nah, dari penjelasan dan contoh soal ini tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silahkan sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, guys. Sepertinya cukup jelas ya. Oke deh, kalau gitu mari kita coba ke latihan buat teman-teman. Seperti biasa untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya. Dan untuk suaranya saya mute supaya teman-teman bisa lebih fokus karena tidak ada suara bocor. Silahkan, di sini satu soal, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng dan saya lihat ada jawaban teman-teman yang menjawab Bravo, ada juga Delta, ada juga Alpha. Oke, Alpha, Bravo, atau Delta. Mari kita cek, teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2, yaitu told. Subjeknya adalah Alexander Graham Bell. Kemudian ada conjunction that, teman-teman. Subjek he, predikatnya adalah would rather be remembered. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, pasti teman-teman yang menjawab delta itu terjebak dengan as ini ya. Teman-teman, as di situ bukan penanda gandengan kata. Loh kok bisa, Sir? Kan tadi as gandengannya as. Nah, karena as ini punya banyak arti, teman-teman ya. As di sini ini preposisi, bukan yang artinya sama. Karena kalau as yang artinya sama itu diikuti oleh kata sifat atau kata keterangan. Sedangkan as di sini diikuti kata benda, teman-teman. A teacher, seorang guru. Ya kan? Jadi as-nya di sini artinya sebagai, bukan artinya sama. Oke. Nah, jadi dia bukan penanda gandengan katanya. Nah, penanda gandengan katanya teman-teman di sini adalah kata would rather be remembered. Nah, gandengannya rather itu adalah than. Oke. Nah, masalahnya adalah di pilihan A, B, C, D yang pakai than ada dua. Antara alpha atau bravo. Ya kan, teman-teman? Nah, ini keunikan more than sama as, teman-teman. More than sama us. Jadi more than gitu ya, sebentar. More than dengan us, us itu bisa bersikap juga atau berfungsi juga atau dipakai juga gitu ya. Mirip kayak conjunction fanboys yang menghubungkan bagian kalimat yang sama.
Nah, jadi kalau teman-teman mau masukkan sesuatu setelahnya then atau setelahnya us, teman-teman cek sebelumnya then atau sebelumnya us yang artinya sama ini ya, itu ada apa. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu di sebelumnya then ada kata be remembered as a teacher of the deaf. Nah, berarti di sini kita harus carikan setelahnya then yaitu as bla 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 juga. Oke. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah yang bravo, teman-teman. Gitu ya. Dua-duanya menggunakan betul as diikuti noun. Nah, nanti kalau dibaca seperti ini, teman-teman. Alexander Graham Bell once told his family that he would rather be remembered as a teacher of the deaf than as the inventor of the telephone. Kalau diartikan, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih memilih atau lebih suka gitu ya, dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu daripada sebagai penemu dari telepon. Seperti itu. Gitu ya. Nah, saya ulangi teman-teman, kenapa kok jawabannya adalah yang bravo? Karena di situ ada would rather, kita butuhnya then. Oke. Nah, kenapa kok bukan inventing? Karena then itu, nanti kan di sini kita masukkan then, teman-teman. Sebelumnya itu nggak ada verb ing sama sekali. Ya kan? Nggak ada gerund. Nah, tiba-tiba kita masukkan gerund. Tidak bisa. Nanti tidak bisa diartikan. Atau kalau diartikan beda. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang bravo karena kenapa kok setelahnya then itu diikuti as the inventor? Karena sebelumnya itu ada as a teacher. Seperti itu. Nah, kalau dibaca pun lebih enak yang bravo, teman-teman. Alexander Graham Bell once told his family that he would rather be remembered as a teacher of the deaf than as the inventor of the telephone. Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih memilih atau lebih suka gitu ya, dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu daripada sebagai penemunya telepon. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba itu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa, alfa. Ada juga Bravo. Ada juga jawaban Charlie. Oke, kita cek bersama Alpha, Bravo, atau Charlie. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada was, subjeknya adalah Rosa Parks. Kemudian tidak ada predikat lagi ya. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelum titik-titik ada kata the first African American woman. Nah, kalau the first itu adalah ungkapan urutan ya. Gandengannya adalah to verb 1. Nah, berarti jawabannya yang benar adalah yang alpha. Oke. Okay? Nah, nanti kalau dibaca, Rosa Parks was the first African American woman to receive the Presidential Medal of Freedom. Jadi, Rosa Parks merupakan wanita Amerika Afrika pertama untuk menerima medali kebebasan atau medali kemerdekaan dari presiden seperti itu. Yang Bravo tidak bisa ya teman-teman karena ini sebenarnya materi kita hari ke-10. Jadi conjunction which yang artinya yang ya, salah satu setelahnya harus hilang, entah subjeknya atau objeknya. Jadi nggak boleh lengkap. Sedangkan di situ sebelumnya predikat receive ada subjek she, setelahnya predikat receive ada objek the Presidential Medal of Freedom. Jadi tidak bisa teman-teman. Nanti kalau diartikan nggak enak juga. Gitu ya. Itu materi kita hari ke-10 sebenarnya. Kalau yang Charlie receive di sini dia verb 2 karena dia punya objek. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Nah, di soal sudah ada predikat, tidak ada conjunction, tidak bisa. Kalau yang delta sama, ada was lagi, itu predikat lagi. Nanti predikatnya double. Gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara delta, oke, atau Charlie, atau Alpha, ada juga Bravo. Sudah lengkap ya, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek bareng, teman-teman. Di situ ada predikat involves, subjeknya adalah the process, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Oke, nah kalau kita lihat di sebelum titik-titik itu ada kata both. Teman-teman masih ingat gandengannya both itu adalah and. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the process of nuclear fission involves the splitting of atomic nuclei, contributing to both nuclear power generation and nuclear weapons. Jadi kalau diartikan proses dari fisi nuklir itu melibatkan pembelahan inti atom yang berkontribusi terhadap pembangkit tenaga nuklir dan persenjataan nuklir atau senjata-senjata nuklir seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan teman-teman coba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, delta sepertinya. Oh, nggak ada jawaban Bravo juga. Oke, kita cek bersama. Betul kan? Nanti saran saya ditulis, Mister. Jadi screenshotnya itu bisa membantu teman-teman, tapi nanti saran saya ditulis karena akan lebih teringat daripada kalau teman-teman hanya melihat foto, karena itu tulisan saya, teman-teman, seperti itu. Itu ya. Nanti kalau tulisan teman-teman sendiri pasti lebih kuat ingatnya. Nah, kita cek bareng ya, cari predikatnya dulu. Di situ ada pumps, artinya memompa. Subjeknya adalah the heart. Ada predikat lagi filter, ya. Di situ conjunctionnya adalah us itu, teman-teman. Yang mana nanti gandengannya adalah us juga di sini ya. Berarti kita harus carikan us. Kemudian ada subjek lagi the kidneys, predikatnya filter. Sorry, ternyata saya lupa menandai ini, teman-teman. Berarti ini ya di situ ada kidney, subjek, predikat filter lagi gitu ya. Nah, berarti kalimat sudah lengkap nantinya, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah, tapi as di sini masih kehilangan satu as lagi sebelumnya. Jadi teman-teman harus dicarikan as sebelumnya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada as-nya cuma dua, antara Charlie atau Delta. Nah, bedanya di situ yang Charlie pakai many, yang Delta pakai much. Nah, ini saya bahas sedikit di materi hari kelima, teman-teman. Ketika kita membahas double komparatif, itu kan ada beberapa kata sifat yang nggak bisa kita tambahkan more atau er. Nah, itu salah satunya adalah many atau much ini, artinya sama-sama banyak. Nah, tapi mereka punya perbedaan penggunaan ya. Kalau many, itu nanti benda yang dijelaskan setelahnya wajib benda yang bisa dihitung atau countable noun. Contohnya misalnya buku, orang. Jadi kita bisa bilang many books, many people. Misalnya lagi many houses, banyak rumah gitu ya. Kemudian banyak masalah itu many problems. Nah, tapi kalau much itu khusus untuk kata benda yang tidak bisa atau tidak mungkin untuk kita hitung atau istilahnya uncountable noun, teman-teman. Contohnya misalnya adalah informasi. Jadi kita bilangnya much information. Contohnya lagi adalah air, much water. Contohnya lagi adalah gula, much sugar, dan seterusnya. Nah, jadi untuk mencari tahu penggunaannya yang Charlie atau Delta jawabannya ya, kita lihat di setelah titik-titik benda yang dijelaskan pakai yang bisa dihitung atau tidak, teman-teman. Nah, ternyata setelah titik-titik itu menggunakan kata benda blood, artinya darah ya, yang mana kata benda darah itu tidak bisa kita hitung atau uncountable noun. Betul, Miss. Jadi jawabannya yang delta. Gitu ya. Jadi nanti kalau dibaca, the heart pumps about 70 times as much blood in a day as the kidneys filter. Jadi jantung itu memompa sekitar 70 kali eh, darah yang sama banyaknya dalam satu hari seperti yang atau dari yang kidney itu ginjal, dari yang ginjal bisa saring
Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya ya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Teman-teman silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng, jangan takut salah. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Mari kita cek bareng ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada kata are, subjeknya adalah viruses ya. Kemudian ada predikat lagi can only replicate atau can replicate itu, tapi kita anggap satu aja karena di situ ada fanboys teman-teman yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sama saja yaitu predikat dengan predikat. Oke, nah berarti kalimat ini sudah lengkap. Kalau kita lihat di setelah titik-titik itu ada kata then, yang mana gandengannya then itu hanyalah more atau rather tadi ya. Nah, cari ABCD yang more. Nah, semuanya ada more-nya ternyata teman-teman. Nah, cuman kita cek satu-satu. Yang alpha salah ya, karena di situ ada fanboys. Fanboys itu harus menghubungkan yang sama. Kalau sebelumnya ada more, ya setelahnya harusnya ada more. Tapi kan di situ nggak ada more, jadi nggak bisa teman-teman. Kalau yang Bravo, di situ smaller itu more dijelaskan oleh kata keterangan much. Much itu sama kayak far, sama kayak artinya sangat atau jauh gitu teman-teman. Jadi jauh lebih kecil, maksudnya seperti itu. Dia kelas katanya keterangan menjelaskan kata sifat tidak masalah. Jadi kita tahan dulu yang Bravo. Kalau yang Charlie as much as smaller, nah gini teman-teman. As much as itu penggunaannya yang saya sampaikan tadi ya. Dia bisa jadi preposisi. Kalau preposisi sebelumnya harus ada kata benda sebelum nabrak preposisi yang lain yaitu than ini. Nah tapi nggak ada kata benda berarti dia bukan preposisi teman-teman. Atau dia juga bisa jadi conjunction. Berarti setelahnya harus ada SP ataupun diinversi juga nggak apa-apa. Nah, tapi di situ setelahnya bukan SP ya. Setelahnya itu tiba-tiba ada then. Itu preposisi, teman-teman. Jadi tidak bisa juga, ya kan? Nah, berarti dia adalah fanboys. Nah, fanboys itu maksudnya mirip penggunaannya fanboys maksud saya. Mohon maaf, teman-teman. Nah, tapi fanboys itu harus menghubungkan yang sama. Kalau setelahnya ada more, sebelumnya harusnya juga ada more. Itu kan nggak ada. Nah, jadi yang Charlie tidak bisa, teman-teman. Oke. Kalau yang delta sama juga ya. Di situ ada more, ada fanboys, tapi tidak menghubungkan yang sama. Nggak bisa. Ya, fanboys itu harus menghubungkan yang sama. Jadi jawabannya yang Bravo tadi. Nah, nanti kalau dibaca, viruses are much smaller than bacteria and can only replicate within host cells. Jadi kalau diartikan, virus itu jauh lebih kecil daripada bakteri dan hanya bisa bereplikasi atau membelah diri mungkin gitu ya di dalam sel-sel hidup seperti atau sel-sel inang seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang Alpha cari delta salahnya tadi entah ada fanboys ataupun as much as itu. Itu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis ya. Silahkan jawabannya teman-teman kirim di chat, kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, ada juga Alpha. Oke, Bravo, Alpha, Delta. Oke, Alpha, Bravo, atau Delta. Kita cek teman-teman. Cari predikatnya dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah the moon. Kemudian ada predikat lagi are di situ teman-teman. Nah, saya tahu ini maksudnya apa ya, teman-teman. Jadi di situ ada are, setelahnya ada other celestial bodies, itu adalah subjeknya. Nanti saya jelaskan kenapa. Nah, di situ ada fanboy, sebelumnya ada koma, berarti setelahnya harus ada SP. Nah, di situ P-nya atau predikatnya adalah place, subjeknya its gravitational pull. Ya, teman-teman.
Nah, berarti di sini kita butuh conjunction subject satu lagi, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sebelum titik-titik ini ada more, yaitu closer, yang mana gandengannya adalah than. Nah, setelahnya more than itu ya, than-nya itu setelahnya subjek predikat boleh, atau predikat dulu baru subjek juga boleh. Diinversi, teman-teman. Gitu ya. Jadi materi kita hari keempat tentang inversi, lebih tepatnya penanda inversi nomor 4 dari 5 penanda inversi yang kita bahas di kelas dulu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini subjeknya adalah yang other celestial bodies, predikatnya are di situ. Oke. Nah, gandengannya more di situ adalah than, jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, the moon is much closer to Earth than are other celestial bodies, atau then other celestial bodies are, atau R-nya dihapus juga nggak apa-apa. Then other celestial bodies, itu boleh juga, artinya sama teman-teman. And thus, its gravitational pull plays a significant role in shaping Earth's tides. Nah, kalau diartikan kurang lebih, bulan itu jauh lebih dekat ke bumi daripada benda-benda langit yang lain. Dan oleh karena itu, tarikan gravitasinya itu memainkan peran yang penting dalam membentuk gelombang pasang di bumi. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ternyata sudah habis, teman-teman. Sambil saya absen ya, kalau teman-teman mungkin ada yang pengen ditanyakan, boleh ditulis, boleh di unmute. Sambil saya absen, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan, maksud saya, sudah saya absen, maksud saya maaf, teman-teman. Mungkin ada yang pengen ditanyakan dari teman-teman, boleh, silahkan. Sepertinya aman ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan, menemukan kesulitan apapun, jangan sungkan-sungkan, tanyain aja, oke? Nanti saya bantu lewat Japri, teman-teman. Thank you so much for having me today, guys. Dan semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. I'll see you next time, insya Allah. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night. See you next time, guys.